Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Minadhirah selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman satu perjuangan yang saya sayangi. Dan perkenalkan, nama saya Limatun Nafiah, Prodi PGMIA 1, NIM 1220003. Dan hari ini saya mau mempresentasikan makalah saya dengan judul negara. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih itu negara. Secara literal, istilah negara berasal dari kata asing, yaitu State dalam bahasa Inggris, Staat dalam bahasa Belanda dan Jerman, dan Etat dalam bahasa Prancis. Kata State, Staat, dan Etat itu diambil dari bahasa Latin yang artinya status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Dan dalam secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara itu sendiri, yang meniscayakan adanya unsur dalam sebuah negara, yaitu adanya masyarakat atau rakyat, dan adanya wilayah atau daerah. Kemudian tujuan negara. Tujuan negara ada bermacam-macam, yaitu diantaranya memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hukum, dan mencapai kesejahteraan hukum. Dan dalam Islam itu sendiri, tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa, dan menjaga intervensi dari pihak-pihak asing. Dan dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan hukum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun teori tentang pembentukan negara. Yang pertama, teori kontrak sosial, yaitu teori ini beranggapan bahwa sebuah negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian dari masyarakat. Yang kedua yaitu teori ketuhanan, yaitu negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan atau raja, dan pemimpin-pemimpin negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan itu sendiri dan tidak pada siapapun. Yang ketiga yaitu teori kekuatan. Negara dibentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atau kelompok etnis yang lebih lemah. Dan dari situlah kemudian dimulailah proses pembentukan negara. Yang keempat yaitu teori organis. Negara disamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang individu yang merupakan komponen-komponen negara yang dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Dan yang terakhir yaitu teori historis. Teori ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara revolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Kemudian yaitu bentuk-bentuk negara. Dalam konsep teori modern, bentuk negara terbagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan atau unitarisme dan negara serikat atau federasi. Pertama yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan terbagi menjadi dua macam, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu urusan negara langsung diatur oleh pemerintah pusat. Yang kedua yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yakni kepala daerah sebagai pemerintah daerah itu sendiri. Dan yang kedua negara serikat. Bentuk negara serikat ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok monarki, oligarki, dan demokrasi. Kelompok monarki yaitu suatu bentuk negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan dipimpin oleh satu orang saja. Yang kedua oligarki yaitu suatu bentuk negara yang biasanya diperintah dari kelompok orang yang berasal dari kalangan feodal.
Yang ketiga yaitu demokrasi, itu seperti pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem demokrasi, yaitu rakyat memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian ada negara dan agama. Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan atau diskonferensi yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli zaman sekarang. Yang pertama yaitu hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Karena pemerintah menurut paham ini dijelaskan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala kata kehidupan dalam masyarakat berbangsa, negara dilakukan atas titah Tuhan. Yang kedua yaitu hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan. Itu sebaliknya dengan penjelasan agama menurut paham teokrasi tadi. Yang ketiga yaitu hubungan agama dengan kehidupan manusia. Di sini dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Yang kemudian konsep relasi agama dan negara Islam. Dalam konsep ini ada 3 paradigma. Yang pertama yaitu paradigma integralistik, yaitu agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya merupakan 2 lembaga yang menyatu. Yang kedua paradigma simbiotik, yaitu antara agama dan negara merupakan 2 identitas yang berbeda tetapi saling membutuhkan. Yang ketiga yaitu paradigma sekularistik, yaitu agama dan negara merupakan 2 bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapannya dibandingkan di bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi berdasarkan pada pemahaman yang dikotomi. Yang terakhir yaitu permasalahan negara. Permasalahan negara yang paling mencuat adalah tentang korupsi dan buruknya kreativitas di discussion maker. Sehingga ada satu tindakan pemerintah tanpa ada bedanya. Justru dengan adanya pemerintah membebani masyarakat atau warganya dalam beraktivitas. Kelebihan tenaga kerja ini menyebabkan adanya arus migrasi dari perekonomian yang kurang mapan menuju perekonomian yang lebih makmur. Permasalahan tersebut tidak akan terjadi apabila pemerintah negara kita dapat menanggulangi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu diantaranya dengan cara meningkatkan kualitas seorang guru atau tenaga pengajar, memberikan pendidikan gratis atau bantuan, fasilitas pendidikan yang memadai, menjalankan pemerintah demokrasi dengan sebenar-benarnya, dan memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.